Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sejahtera merdeka. Saya sampaikan kepada seluruh orang-orang yang sampai saat ini masih saja mengolok-olok Pak Jokowi dan ingin mengadili Pak Jokowi. Saya katakan kepada kalian, stop ujaran-ujaran kebencian kalian terhadap Pak Jokowi. Saya sudah muak melihat video-video kalian, dan saya sudah muak melihat kalian semua, terutama kau Darwiyah. Nah, saya akan perhitungkan selama ini mulutmu Darwiyah. Ya, saya minta izin kepada seluruh teman-teman di video TikTok ini, tolong carikan saya alamat Darwiyah. Saya akan bikin perhitungan dengan dia. Terima kasih. Sekarang penggantinya Bapak Prabowo yang terhormat sebagai presiden. Gini ya Bu ya. Jangan Ibu itu teriak-teriak adili Jokowi. Adili Jokowi. Memang Jokowi itu salah apa sama negara ini? Sama Ibu salah apa? Bilang katanya tidak adil. Justru Pak Jokowi itu membangun di Indonesia itu merata. Ibu jangan bicara tidak melalui fakta Ibu ini. Jangan bicara ngawur Ibu ini. Suruh tunjukin kesalahan Jokowi, Ibu nggak tahu. Buktinya Ibu ini nggak ada. Jadi tolong sama Ibu ya, jangan teriak-teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Buktikan salahnya Jokowi itu di mana. Apa salahnya? Jangan dibilang kaya sendiri. Yang kaya itu bukan Jokowi, yang korupsi itu. Gerombolan orang yang suka korupsi itu. Jangan Jokowi yang disalahin sama Ibu ini. Ibu ini teriak-teriak terus. Kayak orang kesetanan Ibu ini. Ini Ibu siapa ini kok enggak anaknya ya? Kok dibiarin ibunya teriak-teriak kayak orang gila di jalan-jalan. Minta tolong sama Pak Prabowo. Dikira Pak Prabowo nurutin teriak-teriak ibu ya kayak orang gila itu ya. Orang bilang seenaknya mulutnya aja. Suruh adili. Emangnya kenapa kalau anaknya itu mencalonkan jadi wakil, mencalonkan jadi kalau rakyat yang memilih. Ibu gak suka, gak usah milih. Kalau bisa Ibu jangan ada di Indonesia kalau gak suka dengan pemerintahan anaknya Jokowi. Ibu ini dibiarin. Dikira Ibu ini hebat. Kowar-kowar di sosmed itu. Makin benci rakyat itu sama Ibu ini. Teriak-teriak. Adili. Buktikan salahnya itu. Gak ada bukti suruh adili. Gila apa Ibu ini? Kalau nggak ngerti masalahnya, nggak ngerti persoalannya, diam. Jangan teriak-teriak. Bilang sama yang nyuruh Ibu itu. Buktikan. Apa salahnya Jokowi? Mulai dari dulu. Adili. Hukum. Jangan maling teriak maling. Dosa gerombolan dongu bodoh. Kalian ini kurang ajar kalian ini. Oke guys ya, itu tadi kecaman-kecaman dari netizen kepada ibu atau nenek Darwiyah ya. Jadi mungkin teman-teman di sini udah mengenal ya nenek Darwiyah, seorang nenek-nenek yang suka teriak-teriak di jalan ketika lagi demo. Nah waktu itu dia pernah viral ya, ketika teriakan-teriakan suaranya yang kayak nenek lampir. Kemudian dijadikan sound DJ guys ya. Itu lagunya enak banget untuk didengar sambil kita bersantai. Nah sekarang dia kembali untuk teriak-teriak lagi ya, adili Jokowi. Nah ini tinggal menunggu nih ya para kreator musik. Silakan ya kalau ingin mengambil suara dari nenek Darwiyah ini untuk dijadikan sound ya. Biar kami para penikmat musik dapat memutarkan lagunya untuk dijadikan bahan joget-joget ya, bahan happy-happy. Nenek Darwiyah
saran saya untuk Anda Nek ya, jangan teriak-teriak di jalan seperti orang yang kesurupan. Alangkah bagusnya nenek di rumah aja ya, bermain bersama dengan anak cucu. Karena nggak ada gunanya ya. Nenek mau teriak-teriak adili Jokowi, ingin penjarakan Jokowi, ingin menyerang Pak Jokowi, salah Pak Jokowi itu apa? Pak Jokowi udah purna tugas. Dan sekarang nenek tetap berkuar-kuar untuk mengadili Pak Jokowi. Ya, itu hanya membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, bikin suara ibu jadi serak. Ya, syukur-syukur ya kalau pita suaranya nggak rusak. Kalau rusak nanti jangan salahkan Pak Jokowi, tapi diri Anda yang suka teriak-teriak kencang di jalanan. Ya, jadi teriakan-teriakan Anda itu tidak akan digubris atau didengar ya. Lagian Pak Jokowi udah purna tugas, dia udah menikmati ya hari tuanya setelah beliau berbakti untuk bangsa dan negara. Sekarang beliau ya menikmati masa tua dengan happy, dengan tenang, dengan damai ya. Jadi tidak perlu ada teriakan-teriakan lagi ya untuk Nenek Tarwiyah. Oke guys, kita dengarkan lagi komentar dari netizen berikut ini. Siap kalian berjuang. Kata Jokowi. Adili Jokowi. Masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup. Karena sudah menyakiti rakyat. Sudah mendolimi rakyat. Rakyat sengsara. Ulah mereka namanya Jokowi. Jokowi sekarang kemana? Ayo kita kejar Jokowi. Ayo kita kejar Jokowi. Dibuang dia ke Solo. Ayo Pak Jokowi. Kalian harus bertanggung jawab sampai akhirat. Kami sebagai rakyat tidak rela, tidak ikhlas, sehingga kami keenak-enakan menikmati harta tahun kalian, menikmati aset-aset yang sudah kalian rampas. Kami tidak takut, ya, kami mengatasnamakan rakyat Indonesia, nama yang peduli dengan kedamaian, penuh dengan kesejahteraan. Terima kasih. Masih hidup toh Bu? Kirain sudah. Ada Tarwiyah. Dari kemarin-kemarin juga teman-teman kau tuh ya, si penjual panci beserta kawan-kawan itu gantung Jokowi, seret Jokowi. Ya, bahkan nanti kalau Pak Jokowi pulang ke Solo akan dihadang di tengah jalan, akan dijemput. Mana ada. Malah yang sambut ribuan masyarakat sepanjang jalan. Berjam-jam lagi perjalanan, ya nggak putus-putus masyarakat di situ. Mana buktinya Tarwiyah? Jokowi nggak punya warga sengkuni kayak gitu. Itu warga sampah-sampah keturunan zaman itu yang demo-demo. Pokoknya kalau Jakarta, khususnya Indonesia, pengen aman, gerombolan Anies ditumpes habis. Faisal Assegaf CS ditumpes habis. Indonesia tidak butuh orang Yaman. Itu merdeka Indonesia udah. Sekarang kan sudah yang dinanti-nanti Pak Prabowo kan sudah berkuasa. Kalau masih nggak bisa numpes gerombolan anjing-anjing Yaman itu, berarti ya harus rakyat yang bergerak. Kuli-kuli bangunan yang harus bergerak, yang tidak tahu dosa. Aduh, para guguk-guguk ini walaupun tinggal berapa ekor masih aja menggonggong di jalanan. Kalian lapar? Sono, ke tempat sampah banyak makan. Pak Prabowo, nggak salah Pak. Maaf banget Pak ya. Saya sebenarnya udah pengen diem gitu. Cuman saya prihatin bahwa saya melihat Bapak sowan ke tempatnya Pak Mulyono. Bapak tolong Pak. Itu Bapak bisa kehilangan marwah Bapak kalau Bapak seperti ini. Kalau Bapak sepertinya tidak independen. Padahal di awal-awal sedikit ada optimisme dari rakyat Indonesia bahwa Bapak itu benar-benar ingin membela rakyat gitu. Bapak benar itu langkahnya. 26 kasus Bapak ungkap di awal-awal gitu. Kita sudah merasa optimis gitu. Tapi ternyata Bapak tiba-tiba bertemu dengan Pak Mulyono gitu di Solo. Bapak entah apa yang Bapak bicarakan, cuman sebenarnya Bapak sebagai seorang presiden adalah
seharusnya rakyat biasa yang bertemu Bapak gitu. Nah Pak, kalau untuk misalnya nasihat-nasihat politik juga tidak perlu Bapak harus bertemu Pak Mulyono. Dan saya sarankan Pak, untuk trik-trik politik yang dulu dipakai oleh presiden yang dulu tolong ditinggalkan aja. Karena trik-trik politik yang dipakai mereka dulu itu adalah memakai buzzer, dan yang kedua mengkriminalisasi lawan politik. Itu sangat-sangat membuat perpecah belahan di rakyat Indonesia sampai saat ini Pak. Jadi tolong Bapak jangan lagi mainkan trik politik seperti yang dulu, buzzer dipelihara dan oposisi dikriminalisasi. Tolong Pak, ditinggalkanlah trik-trik politik. Bapak memang bilang bahwa Pak Mulyono dulu adalah guru politik Bapak, tapi saya sarankan, atau kami sebagai rakyat Indonesia sarankan agar Bapak menjadi diri Bapak sendiri. Jangan ngikutin trik-trik seperti itu. Bapak harusnya menjalankan apa yang Bapak visinya Bapak, misinya Bapak sendiri, bahwa Bapak ingin rakyat Indonesia itu sejahtera, bukan yang terpecah belah. Kalau sekarang Pak, memang Bapak sudah beberapa kasus sudah Bapak ungkap gitu, tapi tidak merata. Orang-orang yang ada di kabinet Bapak itu semua orang banyak bermasalah. Menteri-menterinya Pak Mulyono itu banyak yang bermasalah. Harusnya Bapak tinggalin, karena mereka juga adalah orang-orang yang dulu suka berseberangan dengan Bapak, bahkan menghina Bapak, bahkan kasih piagam sebagai Bapak orang paling pembohong. Itu sebenarnya orang-orang seperti itu harus Bapak singkirkan, karena bisa jadi duri dalam daging, bisa jadi pengkhianat juga suatu saat, karena dia loyalnya bukan ke Bapak, mungkin kepada Pak Mul. Makanya Bapak mohon agar Bapak kembali ke marwah Bapak sebagai seorang presiden yang berdaulat, presiden yang mandiri gitu, yang tidak harus dari orang lain keputusannya. Kemudian kalaupun memang Bapak ada perjanjian-perjanjian tertentu sama Pak Mulyono, sekarang Bapak tolong, bahwa Bapak ini dipilih orang Indonesia, semua orang bergantung kepada Bapak. Sekarang ekonomi sedang kacau Pak, UMKM banyak yang menjerit, banyak sekali pabrik-pabrik tutup, dan pajak yang sangat tinggi. Tolong Bapak itu yang diperhatikan, jangan kriminalisasi lawan politik, tinggalkan politik-politik seperti itu akan memecah belah. Bapak, kalau Bapak ingin damai, tolong Bapak menjadi diri sendiri, jangan lagi tersangkut Pak Mulyono. Kalau memang ternyata waktu Bapak melaksanakan kebijakan Bapak dan diganggu oleh mereka, rakyat yang akan menilai. Sekarang Bapak laksanakan amanah, Bapak bersumpah kepada Allah, bukan bersumpah kepada Pak Mul. Jadi tolong Bapak kembalilah menjadi presiden kami gitu, presiden Republik Indonesia. Terima kasih Pak. Emang kenapa kalau Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi? Emang kenapa kalau Pak Prabowo meminta nasihat dari Pak Jokowi, meminta masukan, berbagi pikiran, ya? Kok jadi Anda yang sakit hati? Kok jadi Anda yang dengki? Kok jadi Anda yang kepanasan? Kok jadi Anda yang tidak suka? Halo kakak cantik, ya. Anda harus paham bahwa tanpa campur tangan dari Pak Jokowi, tanpa dukungan dari Pak Jokowi, Pak Prabowo belum tentu menjadi presiden kita, ya. Jadi peran besar dari Pak Jokowi ini menentukan kemenangan dari Pak Prabowo. Anda punya pengaruh besar apa ya sampai melarang-larang Pak Prabowo untuk tidak bertemu dengan Pak Jokowi, ya. Jadi saya melihat orang-orang seperti ini, ya, termasuk Ibu Tarwiyah, Pak Amin Rais, ya, dan pendukung-pendukung Anies, ya, pendukung dari Pak Anies. Karena Pak Anies kalah, mereka mendukung Pak Prabowo, dan kini mereka meracuni dalam arti memprovokasi, mengadu domba, ya, ingin memaksulkan Mas Gibran, ingin memisahkan Pak Prabowo dari Pak Jokowi, ya. Tetapi tentu Pak Prabowo itu tidak bodoh seperti kalian, ya. Pak Prabowo tahu betul bahwa Pak Jokowi yang merangkul beliau, ya, meskipun keduanya ini adalah rival politik, tetapi Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan, ya. Setelah itu kemudian sekarang Pak Prabowo sudah menjadi presiden, dan Pak Jokowi masih punya pengaruh besar, ya. Masih banyak orang yang mencintai Pak Jokowi. Jadi sangat wajar kalau kita melihat Pak Prabowo masih mendekati Pak Jokowi atau masih berhubungan dengan Pak Jokowi, karena memang kedua kekuatan ini harus disatukan untuk membangun bangsa dan negara kita, ya.
Kalau Anda levelnya masih iri dengki, ya, tidak suka si A, tidak suka si B. Tapi kalau level Pak Jokowi, Pak Prabowo itu bukan hanya memikirkan seperti otak Anda, tapi udah memikirkan kepentingan bangsa dan negara, ya, untuk kemajuan bangsa dan negara, ya. Jadi komentar-komentar seperti kakak ini itu menandakan kakak otaknya seperti katak di dalam tempurung, ya. Otak yang tidak berkembang, ya, otak yang sempit, pemikiran yang sempit maksud saya. Oke guys, kita lanjut. Tarwiyah is back. Kita tahu bersama bahwa kemarin ada demonstrasi aksi 411. Nah, di dalamnya itu ada Bu Tarwiyah yang mana kita ketahui bersama. Mulutnya itu kan kita tahu ya, perkataannya ya kalau misalkan menghujat luar biasa, tidak bisa dikonter pokoknya. Ada yang bilang katanya Bu Tarwiyah gak ada kerjaan. Bukan gak ada kerjaan, sebenarnya Bu Tarwiyah itu ada pekerjaannya. Ya apa bang pekerjaannya nih, gua kasih tahu pokoknya gua kasih tahu pekerjaan Bu Tarwiyah. Kalau kalian lihat dia dari segi public speaking memang agak lumayan walaupun tidak beraturan. Nah, masalah pekerjaannya apa kira-kira kan gitu. Banyak yang bertanya-tanya apakah dia pengangguran, apakah dia punya pekerjaan tetap. Sebenarnya dia bukan pengangguran atau tidak punya pekerjaan tetap, lebih ke seorang pembohong, penipu, pengkhianat. Dia tidak ingin. Ini maaf ya Bu ya, sebenarnya saya nggak mau nyetir video Ibu. Tapi video Ibu ini ya, seolah-olah Ibu ini tahu segalanya. Seolah-olah Ibu ini menghina dan menghujat Pak Jokowi. Ibu jangan berkata seperti itu Bu. Ibu ini sudah tua. Ingat Bu, sudah tua Ibu ini, gak pantas berkata-kata buruk seperti itu. Bilang pengkhianat. Siapa yang mengkhianati? Siapa yang mengkhianati negara ini? Ibu kalau gak tahu jangan bilang seperti itu. Akun papa lagi. Apa Ibu tahu itu akun siapa? Kalau gak tahu jangan sok tahu kamu ini. Kamu ini orang dituduh korupsi. Korupsi apa? Siapa yang dikorupsi? Jangan bicara seenak mulut Ibu. Ibu sudah tua, ingat itu. Jangan-jangan Ibu ini menikmati fasilitas Jokowi ya. Seperti bansos, subsidi. Jangan munafik kamu Bu ya. Kalau masih menikmati fasilitas Jokowi. Hati-hati bicara Ibu itu. Udah tua mulut kok gak punya aturan. Ibu ini udah tua. Harusnya tuh berpikir 3 kali sebelum bicara mulut Ibu itu. Menjelek-jelekan Jokowi. Ibu seperti apa Ibu ini? Apa Ibu mempunyai jasa ke negara ini? Apa Ibu sudah membantu ke negara ini? Ibu ini bicara kok nggak diatur mulutnya. Kalau nggak tahu permasalahannya, jangan sok tahu. Kalau memang Pak Jokowi itu bersalah, kenapa kok sampai sekarang nggak ada yang menghukum? Ayo. Kok tahu Ibu kalau Mas Gibran itu modalnya dari uang seperti itu? Tahu dari mana Ibu? Sok tahu. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Udah tua, udah bau tanah, masih bicara ngawur aja. Dasar dongo, kurang ajar kamu ini. Belum, iki enek emak-emak yang ndobo sapa? Rungok ta iki bolo ya. Emak-emak iki piye iki? Kami mengharapkan Prabowo, tapi kalau Anda terus-terusan menghadap Jokowi untuk minta nasihat dari yang Anda katakan guru itu, kami khawatir Anda tidak akan menjadi macan Asia, tapi menjadi kucing garong. Betul?
Oleh karena itu, bela kami rakyatmu. Ingat baik-baik, 2 kali pemilu kami mati-matian membelamu dan hampir mati. Oleh karena itu, kalau kau berniat untuk terus-menerus dalam kemiskinan sistematik, dalam kehancuran konstitusi, mohon maaf. Kami tidak akan membelamu. Oh, wani-wani ning ngomong ke jarene Pak Prabowo ya jadi bukan macan Asia tapi jadi kucing garong. Iki menungso apa iki ngomong. Dek iki nyaline tekan ngendi lah wong Prabowo itu Amerika memperhitungkan loh. Negara-negara luar itu memperhitungkan karo Pak Prabowo. Kok iki iso ngomong-ngomong ke Pak Prabowo ngono iki tekan ngendi nyalimu karo Pak Prabowo, Mbak Yu. Jajan. Tapi ya aku seneng bolo, senenge ngene, dhek ngomong ke, kami itu 2 kali mendukung kamu. Nah, dhek ngakui itu dukung tahun 2014 karo 2019. Hei, Mak, kau saat mendukung Pak Prabowo bareng rombonganmu keok terus, kalah terus. Ngakui berarti 2024 clear, deal, jelas. Sampean ora ndukung Pak Prabowo. Wes lah nek ora ndukung, wis ora ndukung, kalah, ngeyel, iyik. Piye apeane wis lah. Wis meneng wae. Pak Prabowo kan menjalankan tugasnya, biar melaksanakan tanggung jawabnya, bisa mengerjakan tugas pokok fungsinya. Wes sampean meneng wae. Ya. Lah soal Pak Prabowo akan minta nasihat atau pendapat siapapun itu kan haknya Pak Prabowo. Arep njaluk pendapat ning kowe, ngono maksudmu. Mbok yo ngilo ketoke to yo. Iya. Wingi ngomongke jarene kok Pak Jokowi iki balik neng Solo, ora enek sing nampa, ternyata sampai berjibaku kayak gitu yang menyambut Pak Jokowi. Saya rasa itu sudah langkah yang bagus, Pak Prabowo itu saling komunikasi dengan Pak Jokowi, saling silaturahim, karena biar pembangunan ini berkesinambungan. Seperti apapun Pak Jokowi itu sudah mengawali 10 tahun pertama. Sekarang Pak Prabowo melanjutkan. Lah nek melanjutkan kok kontakon karo sampeyan sak rombonganmu. Mbak Yu pripun ta Mbak Yu aja. Iya. Alah. Memang langkahmu lucu kok. Iya toh. Wes kan ngomongke wingi hanya 2 kali dukung Pak Prabowo, berarti 2014 19 2024 kowe ora milih Pak Prabowo to, milih Anies to. Pemilu presiden milih Pak Anies. Pilihan presiden ora milih Prabowo. Saiki sambat karo Pak Prabowo, sing didemo Pak Jokowi di Solo bengak-bengok neng Jakarta goleki Pak Jokowi. Iki koyo ora nyambung langkah-langkah rombongane sampeyan iki. Umur ora nyambung ya ora usah dipikir wae. Anggap wae hiburan gratis. Oke, Bolo. Prabowo Gibran, mantap. Oke, Bolo. Coba teman-teman perhatikan orang-orang yang akhir-akhir ini ikut berdemo ingin penjarakan Pak Jokowi, mengadili Pak Jokowi. Lalu mereka juga menginginkan agar Mas Gibran ini harus diturunkan, harus dimaksulkan. Mereka hanya mendukung Pak Prabowo, tetapi Mas Gibran itu mereka tidak mendukung, ya. Mereka menolak, mereka minta untuk dimaksulkan. Nah guys, saya perhatikan mereka ini kelompok-kelompok atau pendukung-pendukung dari Pak Anies, ya. Dan sekarang mereka berbalik berpihak kepada Pak Prabowo. Tetapi ya cara yang mereka lakukan itu menurut saya sangat-sangat biadab. Ya, kenapa biadab? Ya karena mereka ingin memisahkan antara presiden dengan wakil presiden. Lalu kemudian menciptakan adu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya. Namun apa yang mereka lakukan tentu hanya sebatas teriakan-teriakan di jalanan, ya. Tidak akan berpengaruh kepada Pak Prabowo ataupun
Mas Gibran ataupun Pak Jokowi, ya. Nah guys, bagi kita semua rakyat Indonesia yang menginginkan kemajuan bagi bangsa dan negara kita menginginkan agar negara kita ini semakin hari semakin baik. Tentunya kita senantiasa memberikan dukungan yang positif. Kita memberikan doa, support untuk pemerintah kita saat ini, ya. Kalau ada yang tidak baik, tentu kita punya cara kritik yang lebih beradab, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang seperti ini hanya main teriak-teriak di jalanan, tetapi apa yang mereka kritik atau mereka sampaikan itu hal yang sangat ekstrim dan tidak masuk akal, ya. Seperti ingin menggantungkan Pak Jokowi, memaksulkan Mas Gibran. Padahal Mas Gibran ini udah dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan sudah disahkan menjadi wakil presiden kita. Jadi untuk kalian para pembenci dari Pak Jokowi, ya, harus bisa menerima bahwa Mas Gibran adalah wakil presiden kita. Harus mengakui akan hal itu. Saya adalah pendukung Ganjar Mahfud. Tetapi Ganjar Mahfud kalah, ya sudah. Saya mengakui sekarang bahwa presiden dan wakil presiden kita adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita senantiasa memberikan doa dan dukungan agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mensejahterakan rakyat. Ya. Jadi saya kira hal-hal yang positif itu perlu kita berikan, ya. Jangan hadir sebagai pribadi-pribadi yang menghambat, ya, yang merusak, lalu kemudian menjadi perusuh, mengadu domba, provokator, ya. Sifat-sifat seperti itu biarlah hanya dalam diri Pak Amin Rais. Oke guys, ya, pesan saya untuk Nenek Tarvia. Nenek kan udah tua, ya. Banyak-banyakin istirahat di rumah, ya. Udah Nek gak usah ikut-ikutan di jalan, teriak-teriak gak jelas. Justru kalau Nenek ikut-ikutan di jalan teriak-teriak gak jelas, Nenek kelihatan seperti orang yang lagi kesurupan. Lebih baik mengingat usia Nenek yang sudah semakin tua, ya, lebih banyak di rumah, ya. Aneh guys, ya, orang tua seperti Nenek Tarvia, lalu kemudian ada kakek Amin Rais, di usia yang semakin tua, ya, bukannya semakin bijak, tapi semakin kurang ajar. Semakin terlihat seperti anak-anak, ya. Ya, kadang-kadang gitu guys, ya. Orang yang udah usia tua bisa kembali bertingkah seperti anak-anak. Ya, mungkin ini salah satu yang sekarang lagi dialami oleh Pak Amin Rais, Opa Amin Rais, kakek Amin Rais, dan juga Nenek Tarvia ini, ya. Saya nggak panggil ibu guys, karena menurut saya Nenek Tarvia ini kan udah tua nih, jadi lebih pantas dipanggil nenek, ya. Jadi Nenek Tarvia, sekali lagi ingat pesan saya bahwa nenek sebaiknya istirahat di rumah, ya. Bermain bersama dengan anak cucu itu lebih bermakna, Nek, ya. Lebih bagus, lebih positif daripada nenek teriak-teriak seperti orang kesurupan di jalanan, ya. Itu nggak ada gunanya. Oke, itu saja, ya. Semoga bisa didengarkan oleh Nenek Tarvia. Sampai jumpa lagi guys.